Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya ingin sharing analisa XUSD untuk hari ini, hari Kamis tanggal 9 November. Oke, kita buka XUSD. Semalam itu ada news semalam ya. Kalau kita cek di data kita, sebentar. News semalam itu news sebentar, di sini kita mana ya? Hari Kamis. Nah ini ya, Rabu semalam nih. Sorry. Nah, tadi malam itu ada Fed Chair Powell speak ya jam 10.15 malam di sesi New York, dan gold turun ya karena itu. Nah, sekarang kita cek XUSD. Dia turunnya lumayan kencang kalau kita lihat di sini. Dari harga sini semalam, dari harga 65 sampai ke 50-an, lumayan jauh turunnya XUSD. Oke, sekarang kita analisa lagi ya dari time frame terbesar ya, time frame only. Kita analisa top down analisis. Nah, dari time frame only di sini kita lihat price berusaha untuk pullback ya. Di sini kita lihat, di sini ada bullish engulfing, dan setidaknya dia akan turun sampai sini 50% dari zona. 50% dari zona atau min threshold di sini. Nah, ini area buy kita untuk monthly, buy zone monthly. Oke, kemudian kalau kita cek di time frame weekly, nah di weekly juga sama ya sebenarnya. Ini kan buy zone nya monthly ya. Nah, di sini kita lihat, oke, kita zoom lagi sebentar. Seperti ini. Ini adalah change of character untuk weekly. Kenapa disebut change of character? Di sini kita lihat, kita marking chok. Di sini adalah order flow atau area buy zone weekly. Di sini kita marking order flow atau order block. Nah, di sini dia sudah break high terakhir, dan di sini terdapat fair value gap weekly. Nah, order block tanpa fair value gap itu nggak valid ya. Nah, di sini adalah order block kita di sini. Di sini order block kita. Order block. Oke. Obim nggak apa-apa obim. Kalau kita menggunakan Fibonacci, kita akan menemukan ya angkanya. Oke, ini belum saya setting ya Fibonacci-nya ya. Nah, sekarang saya setting. Di sini saya hanya tambahin aja angka 618, 382, 786, 236. Oke. Oh, sepertinya kebalik Fibonya, sorry. 0 di atas. Oke, seperti ini. Nah, kita dapat golden ratio ya, 618, 786. Nah, di bawah sini ya, di 50% imbalance, dan di bawah ini di obim. Nah, di sini adalah zone buy kita untuk time frame weekly. Oke. Begitupun dengan time frame daily. Di sini kita lihat, kita akan analisa ulang untuk pemahaman teman-teman yang baru nonton video saya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada OB, di sini di bawah sini OB. Kenapa di situ ada OB? Karena di situ ada fair value gap kecil. Di sini fair value gap. Kalau kita lihat detail di sini, ini fair value gap. Nah, ini OB. Kemudian di sini ada order flow di sini. Kenapa disebut order flow? Karena di sini ada last bearish before bullish. Oke, itu order flow. Nah, kemudian di sini kita lihat, ini adalah boss. Oke, di sini juga adalah boss. Kenapa itu disebut boss? Kita bahas sedikit ya. Ini mungkin penting. Teman-teman mungkin bertanya ya, kenapa ya kok disebut boss? Di sini kita lihat. Di sini ada inducement, di sini diambil kecil. Inducement di sini ya. Dalam trend bearish, saya sudah bahas ya kemarin yang mengenai ini ya. Dalam trend bearish, low valid ini akan valid ketika dia mengambil inducement. Oke, ini valid ya. Nah, ini jadi high valid ketika ngebreak
low valid dan jadi boss. Oke. Jadi boss ini terjadi ketika sudah membreak low valid dalam trend bearish. Begitupun sama dengan ini ya. Sini kita lihat ini adalah inducementnya di sini. Lalu di sini low validnya, di sini high validnya. Oke. Dan di sini jadi boss. Nah, sekarang di sini kita lihat high ini di break, oke, dan jadi change of character. Waktu itu kita cari sell ya, pas harga masih di sini ya, masih di sini. Anggap aja area ini nggak ada ya. Nah, di sini kita lihat, di sini ada OBIM, ada order block, imbalance, di sini fair value gap, di sini ada engulfing ya, order block imbalance, dan price turun dari sana ya. Nah, sekarang kita lakukan pakai Fibonacci dari sini, dari sorry. Kok panas sih? Sorry. Fibonacci dari bawah ke atas. Nah, kita akan dapat angka yang sama dengan angka monthly, weekly, ya. Buy zone-nya di sini. Oke. Ini adalah data kita ya, data yang kita gunakan. Dan sekarang harga turun ya. Dan di sini kita lihat apakah di sini ada inducement daily. Di sini adalah inducement di sini ya. Ini inducement daily. Dan inducementnya sudah keambil ya di sini ya. Nah, ini sudah valid menjadi high. Tadinya meskipun ini di break, ini belum menjadi high valid ya di sini ya, belum ada ya, belum ada. Nah, semenjak inducement ini diambil, tak, nah ini baru jadi high valid. Oke. Dan harga sedang menuju ke bawah sini ya. Oke. Nah, untuk sekarang ini kita simpulkan bahwa harga sedang menuju ke bawah. Oke. Berarti kita memarking sebagai bearish. Di time frame besar oke lah, tren berubah menjadi bullish. Nah, tapi di time frame yang lebih kecil, tren itu bearish dan menuju ke area buy zone time frame besar. Nah, berarti kita mencari sell. Nah, sekarang kita cek di H4, struktur H4. Oke, kita hapus semua di sini. Kita hapus. Sini kita lihat ini inducement diambil. Oke. Boom. Ini adalah boss untuk time frame 4, dan ini adalah low validnya di sini, shadow ini low valid dan di break, boom. Nah, ini sudah change of character ya. Oke. Change of character H4. Nah, berarti untuk time frame H4 itu bisa dikatakan bahwa tren sudah berubah menjadi bearish ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ini adalah pullback terakhir di sini. Nah, pullback terakhir di sini bersifat inducement, oke? Inducement. Di sini ada fair value gap yang paling atas. Di sini ada the last bullish before bearish. Nah, di sini area order flow kita, sell kita di sini. Kita mencari sell di zona ini untuk mencari konfirmasi sell zone H4. Zonanya besar ya, zonanya ya. Sell zona 4 itu zonanya di sini. Di harga 1990 2000. Nah, itu area sell H4 ya. Kalau secara mechanical SMC sudah terjadi change of character dan inducement juga ada. Oke. Nah, sekarang kita turun ke time frame H1 untuk mengecek struktur di H1. Oke, kita hapus semuanya. Kita akan bahas dari sini aja yang terdekat. Ini adalah boss terakhir, biar nggak kelamaan. Oke. Kenapa itu disebut boss ya, teman-teman mungkin sudah paham. Ini adalah low validnya dan ini adalah high validnya. Sorry, ini high valid, ini inducement. Oke. Nah, di sini sekarang kita lihat bahwa harga tadi bergerak di sini ya. Ini adalah high baru dan di sini adalah inducement baru. Inducement yang baru. Oke. Harga bergerak dari rank high sini. Lama ya pergerakan di sini nih kalau kita lihat. Sini. Nah, ini belum ada pergerakan apapun dan sekarang boom, break. Nah, ini change of character ya. Change of character untuk H1. Nah, sekarang inducement yang mana? Sini kita lihat. Ini adalah pullback.
Ya, ini adalah inducement ya. Kalau misalnya kita mengetik struktur dan zone cell-nya juga sama dengan H4 di sini. Sama dengan H4 ya zone cell-nya. Nah, ini adalah pergerakan dari H1 ya. Tren sudah berubah menjadi bearish, oke. Nah, sekarang kita ke M30. Yang disebut supply itu berarti area zona entry kita ya. Oke, kita akan mapping dari zona terdekat. M30 ini sama dengan A1 ya zonanya. Sama. Oke. Itu aja ya guys ya kalau misalnya untuk analisa hari ini. Nah, kalau misalnya kita turun ke M15 pasti beda lagi ya strukturnya ya. M15 ini lebih detail, lebih rumit M15. Kita marking dari di sini aja, terdekat aja di sini kita lihat. Kalau di M15 dari terdekat di sini itu sebentar. Ini pullback. Oke, diambil pullback. Ini bukan pullback. Oke, ini bukan pullback. Oke, berarti ini inducement ya. Inducement diambil yang terdekat ya. Kita mapping dari area terdekat dan ini low valid. Oke. Low valid di break dan jadi boss. Oke. Dan jadi boss dan ini jadi high valid. Oke. Berarti ini area supply untuk M15. Itu untuk H4 adalah inducement, untuk H1 adalah inducement, oke. Nah, untuk M15 ini malah supply. Nah, setiap time frame itu dia punya struktur masing-masing ya. Jadi nggak usah heran. Nah, jadi kalau misalnya harga sampai di sini kita bisa mencari konfirmasi sell di M1. Oke. Mana inducementnya di sini? Ini pullback terdekat. Seperti itu ya. Kalau kita lihat di broker lain, di Owanda sama aja ya. Di FX Open sama aja ya. Oke, itu aja ya guys ya untuk analisa hari ini. Untuk nanti malam untuk news itu ada nggak ya? Sebentar. News. Hari Jumat itu nanti malam ada news ya. News, tapi newsnya terlalu malam, jam 11 malam. USD High Impact dan Medium Impact. Prelim UAM Consumer Sentiment. Sentiment kalau nggak salah itu, nggak kelihatan. Dan prelim UAM Inflation Expectation kalau nggak salah itu. Nah, itu news ini lumayan berpengaruh ya kalau di tengah malam nanti. Jadi usahakan teman-teman selalu menggunakan risk ya. Oke, itu aja ya untuk hari ini. Semoga teman-teman sedikit tercerahkan dengan penjelasan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.